Dan kita perbincangkan persoalan ini bersama dengan mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK, Sujanarko, dan pegiat anti korupsi Saur Siagian. Assalamualaikum, selamat malam Mas Koko dan Bang Saur. Selamat malam. Ya, saya ke Mas Koko terlebih dahulu. Mas Koko, jika kita tangkap percakapan publik, Republik ini diminta untuk stop urus moral, tapi urus moral, begitu. Kaitannya dengan moral, KPK adalah orang yang mengurusi moral dalam tanda kutip pejabat nggak boleh korupsi. Tapi justru Bu Lili Pintauli dalam hal ini ada tersandung moral. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, kalau saya nggak kaget itu, karena sebetulnya tahun lalu pun saya betul banyak dapat laporan tentang perilaku yang berubah pimpinan KPK. Yang pertama, banyak pimpinan tuh yang periode ini tuh suka jalan sendiri lah, ketemu orang, ketemu swasta, jalan sendiri. Yang kedua, saya juga dapat banyak laporan dari teman-teman internal itu terkait dengan perilaku mereka. Jadi saya sama sekali tidak kaget dengan peristiwa ini, dan saya juga termasuk pelapornya lah. Memang ini periode yang sangat kelam bagi KPK karena kualitas pimpinan yang sangat buruk menurut pandangan saya. Oke, kalau disebutkan kan sanksinya berat, dipotong 40% gaji pokok. Kalau kita berhitung apakah kepantasan hukuman ini sudah mewakili keadilan masyarakat, dipotong total 1,8 juta. Tapi pada faktanya yang bersangkutan masih bisa menerima sekitar 84 juta sekian. Ini kaitannya dengan tunjangan. Apakah benar demikian, Mas Koko? Nah, itu kan Dewas main-main aja itu. Jadi perbandingan aja, teman-teman penyidik yang sedang ngurusi bansos dan itu dilaporkan oleh sebetulnya komplotan koruptor itu di sidang etik dan dihukum dipotong gaji itu lebih besar dari itu. Jadi kira-kira sekitar 3 juta lebih lah. Lah masa pimpinan dipotong hanya 2% dari gajinya gitu. Itu main-main aja itu. Yang kedua gini, pelanggaran yang dilakukan oleh Lili ini pelanggaran yang sangat keramat bagi KPK. Karena itu diatur di pasal lain, pasal 36, pasal 65, terkait dengan pertemuan dengan koruptor gitu. Dan itu ada sanksi pidana ini. Jadi ini bukan pelanggaran etik yang main-main. Ini pelanggaran etik yang sangat keramat bagi lembaga anti korupsi. Jadi menurut saya ini sudah sangat tidak bisa dimaafkan. Cilakanya Dewas sama sekali tidak mengganggu kewenangan yang dimiliki oleh Lili. Jadi Lili itu setelah dapat sidang etik itu bisa berperilaku seperti pimpinan yang dahulu, masih bisa bekerja seperti layaknya pimpinan. Ini sangat berbahaya. Dengan pelanggaran etik yang sangat berat ini, kalau dia punya kewenangan yang sama, tidak ada sanksi pembatasan terhadap kewenangan Lili itu, ini sangat bahaya bagi KPK. Dan yang ketiga, dia tidak menyesali perbuatannya. Sama sekali loh. Itu statement dari Ketua Dewas KPK. Ini menurut saya sangat buruk bagi KPK. Saya ke Bang Saur, jika demikian. Bang Saur, Bu Lili mengakui perbuatannya, tapi tidak menyesali perbuatannya, sehingga pada akhirnya ia disanksi berat pemotongan gaji 40%. Saya tidak ingin menghakimi, tapi mencoba untuk memahami apa yang membuat beliau tidak menyesali perbuatannya sama sekali. Kalau kita lihat perkaranya kan bahwa dia kontak untuk ngurus gaji adik iparnya yang tertunda, bisa dikatakan demikian lah, simplifikasi. Kemudian yang kedua ada kaitannya dengan berkontak dengan Pak Syahrial. Apakah dua kontak ini bisa sebetulnya bergerak ke arah yang lebih besar lagi, pidana? Ya, kalau itu udah pasti tentunya paling tidak mereka kan bersama-sama untuk melakukan kejahatan-kejahatan ini. Nah, oleh karena itu menurut saya memang kita apresiasi memang putusan Dewas, namun lebih cocok sebenarnya beliau ini harus dipecat atau tidak lagi sebagai komisioner. Tetapi menurut saya kalau beliau ini masih punya moral, mestinya dia sudah harus mengundurkan diri demi keselamatan lembaga ini. Namun saya ragu untuk beliau memiliki sikap seperti itu, karena memang dari awal kita memang sudah mengatakan bahwa pimpinan yang sekarang ini dari awal desainnya adalah dipilih orang-orang yang lemah, yang dapat dikontrol. Itu yang disebut bahwa perusakan yang sempurna dari dalam. Itu membuktikan bahwa
setelah saudara Firly Bahuri, kemudian sah melanggar kode etik, kemudian saudara Lili. Ini memang seperti Mas Koko bilang adalah selama sejarah KPK hadir, baru ini putusan atau kepemimpinan ini adalah putusan yang berat dan yang paling memalukan. Bang Saur, kalau kita lihat kan rekam jejaknya Bu Lili memang aktivis hukum ya, dari LBH kemudian sampai ke wakil ketua LPSK sampai disebut-sebut sebagai Sri Kandi yang akan bersinar terang nanti di KPK. Kalau kita coba telaah lagi apa percakapan antara Pak Syahrial, saya coba tirukan sebagai dalam tanda kutip halak kita. Kalau Bu Albertina menirukan nampaknya nggak begitu cocok logatnya. Dia bilang begini kepada Pak Syahrial, ini namamu ada di meja, 200 juta bikin malu, masih kau ambil. Dibilang begitu, dia jawab sama si Syahrial, dibilang itu perkara lama Bu, tolong dibantu. Terperiksanya jawab, berdoalah kau. Itu kata Bu Lili. Dari percakapan ini, apakah memang ada yang salah? Termasuk bahwa dia memberikan nomor telepon pengacara? Udah pasti kan, makanya Dewas memutus pelanggaran kode etiknya itu sangat serius. Itu sudah sangat detail sekali. Untuk bertemu saja dilarang kok, tapi menyangkut substansi perkara itu sudah dibicarakan. Itu yang kita bilang sebenarnya tidak punya moralitas untuk jadi pemimpin. Namun itu yang kita bilang bahwa kesalahan ini sesungguhnya bahwa paket kepemilihan mereka ini adalah paket untuk revisi Undang-Undang KPK. Apa yang salah dengan percakapan itu, Bang Saur? Apa yang salah dengan memberikan nomor kontak pengacara kepada Syahrial? Ya, artinya kan dia sendiri bahwa mengetahui dan tanda kutip kemudian memfasilitasi. Jelas dia ikut terlibat dalam dalam komunikasi. Pertanyaan fundamentalnya, apa relevansinya dia sebagai komisioner KPK kemudian berhubungan dengan itu, kecuali tidak ada motif yang lain yang menyalahgunakan kekuasaannya itu, bahkan bertemu saja dilarang kok. Oke. Saya kembali ke Mas Koko. Mas Koko, Anda orang yang sudah malang melintang di KPK, namun sangat disayangkan bahwa Anda harus terbentur kasus TWK. Artinya tidak lolos TWK. Ini juga menjadi persoalan. Tapi saya nggak mau bahas itu. Saya mau bahas bahwa selama ada di KPK pasti Anda tahu betul ada kasus bocor sprindik Anas Urbaningrum. Saya juga ikut meliput kasus itu, yang mana Pak Abraham Samad waktu itu diberikan sanksi etik. Waktu itu nggak ada Dewas. Tapi toh juga memang sanksi etiknya juga nggak berat-berat amat begitu. Mengapa lantas menjadi persoalan ketika Bu Lili justru ini lebih tegas, dipotong gaji 40%? Ya, yang pertama ini, yang dilanggar Lili itu sebetulnya pasal pidana, pasal 36. Dan pasal 36 itu menyebutkan di sana nggak perlu mens rea. Jadi begitu terjadi pertemuan antara pimpinan KPK dan tersangka, itu udah terjadi pidana, nggak perlu lagi dibuktikan niat jahatnya. Nggak perlu lagi dibuktikan motifnya gitu. Itu betapa tegasnya undang-undang itu. Ini sangat berat, dan itu yang saya bilang ini pelanggaran nilai-nilai keramat KPK gitu. Jadi ini beda dengan kebocoran informasi dan lain-lain. Itu mungkin bisa berat juga, tetapi yang diatur di undang-undang itu pasal 36 itu adalah pertemuan antara pimpinan dan tersangka gitu. Jadi yang berperkara ya. Dan perlu diketahui gini, Mas Abraham, perlu diketahui sidang etik di KPK itu udah banyak. Dulu zaman belum ada Dewas sudah banyak. Betul. Bahkan sanksinya tuh lebih mengena. Ada yang tidak boleh ikut rapim, ada yang tidak boleh misalnya mengambil keputusan dan lain-lain. Lah ini Lili nggak ada batasan-batasan seperti itu. Bisa dibayangkan kalau Lili itu masih ikut rapim di KPK, apa risiko terhadap organisasi itu? Itu sangat berbahaya. Anda tidak menangkap bahwa ketika putusan ini dibacakan dan dikonsumsi publik akan ada dalam tanda kutip ya pengadilan sosial kepada Bu Lili? Apakah ini tidak cukup juga menjadi sanksi moral bagi yang bersangkutan? Tidak cukup. Menurut saya ini harus pidana dan ancaman hukumannya 5 tahun. Dan saya tunggu ini, mudah-mudahan ada yang melaporkan. Kalau tidak ada yang melaporkan 1-2 minggu lagi ini, saya akan konsolidasi teman-teman untuk melaporkan pidana. Ini jelas kok fakta-faktanya. Ini tidak bisa diampuni menurut saya. Saksi ini dan Mas Abraham, perlu diketahui saksi moral bagi koruptor di Indonesia itu nggak memadai. Dia masih ketawa-ketawa kok. Yang memberatkan Lili ini, itu dia sama sekali tidak menyesali perbuatannya gitu.
Oke. Karena tidak menyesali kan dia dianggap perbuatannya dianggap tidak salah gitu. Itu harus dipidana menurut pandangan saya. Oke. Kita berbicara sosok Bu Lili, saya ke Bang Saur. Saya sebutkan tadi, beliau adalah pegiat hukum dari LBH, kemudian di LPSK. Termasuk beliau juga pernah dalam tanda kutip ya, orang yang berkomunikasi langsung dengan Johannes Lim ketika Johannes Lim waktu itu jadi saksi kunci kasus EKTP sebelum yang bersangkutan meninggal dunia di Amerika Serikat. Dan beliau juga menyoroti soal perlindungan saksi dan korban di KPK. Beliau ini apakah tidak dengan rekam jejak yang begitu mentereng, apakah tidak mengartikan bahwa seharusnya tidak dihukum berat begitu, bahwa dia punya jasa di hukum di Republik ini? Sebenarnya pembandingnya Saudara Firly Bahuri, menurut saya Bram jauh lebih serius. Karena memang Firly ini kan sudah diputus oleh etik di KPK, kemudian melakukan pelanggaran etik juga sangat berat, kemudian dikembalikan. Dan ingat Bram, ada 1.000 staf KPK kemudian membuat petisi bahwa keberatan akan Firly kemudian kembali ke KPK. Yang menarik bahkan ini orang terpilih jadi ketua KPK, kemudian dipilih DPR. Nah, saya kira sama dengan Saudara Lili, artinya jejak rekam daripada kawan ini tidaklah amat baik. Namun politik hukum pada saat itu adalah konstruksinya adalah itu yang kita bilang, ini bukan isapan jempol. Proses pelemahan itu bukan saja kemudian revisi undang-undang KPK, tapi ditempatkan orang-orang bermasalah dalam hitungan kan kita. Bang Saur, mohon maaf saya potong. Masa kan dari sini kita belajar karena nilai setitik rusak susu sebelah nggak begitu? Nggak setitik lagi. Bagaimana ini kan tadi Mas Koko bilang sebagai direktur, kejahatan belum pernah ada komisioner KPK melakukan kejahatan seperti ini. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kultur para komisioner kolektif kolegial? Saya tidak mengada-ngada. Artinya saya bilang ada 2, ada pimpinannya. Nah artinya pimpinannya ini yang kita bilang sudah lagi gak teladan, jangan-jangan juga mereka ini kerjasama juga mungkin. Nah ini artinya adalah fakta-fakta yang terjadi. Oleh karena itu saya kira lebih tepat Lili ini kalau masih punya moral, dia harus mengundurkan diri karena beban kepada KPK, karena dia sudah terpuruk, lembaga survei jauh di bawah polisi yang belum pernah selama ini dalam kepemimpinan yang sekarang ini, ditambah lagi keputusan ini. Saya kira reputasi KPK yang dibangun oleh Mas Koko dan kawan-kawan itu habis dalam 2 tahun periode yang sekarang ini, gitu loh, Bung Bram. Saya ke Mas Koko ini terakhir. Mas Koko, kita tahu proses hukum kasus suap jual beli jabatan kasus Tanjung Balai ini masih berlangsung begitu. Dan ada patut diduga ada beberapa nama besar lain yang masih diincar oleh KPK. Apakah putusan ini akan berpengaruh terhadap proses yang sedang berlangsung saat ini, penyidikan dan pengembangan kasus kepada nama-nama lain yang belum dijerat sampai saat ini? Iya, kalau pengaruhnya sebetulnya justru banyak kasus-kasus besar yang ditangani penyidik itu penyidik di TWK-kan gitu. Jadi kan itu berusaha mengisolasi kasus-kasus besar di KPK. Tidak hanya di Tanjung Balai, kasus Bansos, kasus Samintan dan lain-lain itu kan penyidik-penyidiknya semua diberhentikan gitu. Jadi memang ada saya setuju dengan pendapat bahwa di KPK sedang mengisolasi kasus-kasus besar supaya tidak merambah kemana-mana. Saya setuju dengan itu. Sederhananya kan begini, bahwa Dewas tidak mengamputasi kewenangan yang dimiliki Lili Pintauli Siregar. Yang menjadi pertanyaan saya, penentuan tersangka itu kan butuh kolektif kolegial, ada keputusan dari seluruh pimpinan KPK. Apakah ini kemudian nanti akan berpengaruh? Karena proses hukum masih berlangsung terhadap kasus Tanjung Balai. Kita lihat ada nama-nama besar lain termasuk nama Wakil Ketua DPR disinggung-singgung di sana, Mas Koko. Ya, jangan salah mengerti loh. Ini satu-satunya kasus yang kita laporkan. Kita tidak mengetahui banyak kasus seperti ini di KPK hari ini. Kalau terjadi banyak kasus semacam ini di KPK, habislah kita sudah. Ini kan yang ketahuan baru satu nih. Kebetulan ketahuan, saya sendiri yang berinisiatif untuk melaporkan Lili gitu. Tapi siapa tahu ini karena dengan karakter yang suka jalan sendiri dan lain-lain itu, ini saya juga agak khawatir gitu. Ini bisa terjadi di kasus-kasus lain. Gitu. Oke.
Terima kasih Mas Koko, terima kasih Bang Saur. Kalau saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Tupak, semoga ini menjadi pengingat. Kalau bagian pengingat kan kita juga ingat mural itu bisa dijadikan pengingat. Barangkali keputusan ini bisa dijadikan mural di dinding KPK, jangan-jangan sebagai pengingat agar moral pejabat lainnya tidak akan mengulang hal yang sama. Terima kasih Mas Koko, terima Moral di kasih. dalam dulu, Bram. Moral di dalam dulu.